Halo semuanya, perkenalkan nama saya. Nama saya Rifki Farid. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu negara. Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing yaitu state dalam bahasa Belanda dan Jerman, state dalam bahasa Inggris, etat dalam bahasa Perancis. Istilah state mempunyai sejarah sendiri, dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum state dialihkan dari kata Latin status atau statum, yang artinya tegak atau tetap. Kata negara mempunyai dua arti. Yang pertama adalah negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan yang politis. Yang kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis tersebut, yaitu menata dengan demikian menguasai wilayah tersebut. Istilah ilmu negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu Staatsleer, yang diambil dari istilah bahasa Jerman, yaitu Staatslehre. Dalam bahasa Inggris disebut The General of Theory of State atau Political Theory, sedangkan dalam bahasa Perancis dinamakan Théorie d'État. Istilah ilmu negara pertama kali diperkenalkan oleh George Jelinek yang disebut sebagai Bapak Ilmu Negara. George Jelinek memandang ilmu negara sebagai suatu keseluruhan dan membaginya ke dalam bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Ilmu negara berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu Staatsleer. Staatsleer tersebut dibagi menjadi dua, yaitu Algemene Staatsleer dan Bijzondere Staatsleer. Algemene Staatsleer itu adalah ilmu negara umum, sedangkan Bijzondere Staatsleer adalah ilmu negara khusus. Ilmu negara umum adalah ilmu negara yang bersifat teoritis, abstrak, dan universal. Sedangkan ilmu negara khusus adalah ilmu negara yang teoritis yang khusus berlaku bagi negara tertentu. Di sini saya akan mengutip dari Cranenburg. Ilmu negara adalah ilmu tentang negara, di mana diadakan penyelidikan tentang sifat, hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri, serta persoalan di sekitar negara tersebut. Selanjutnya, Cranenburg berpendapat bahwa ilmu negara merupakan cabang penyelidikan ilmiah yang masih muda walaupun menurut sifatnya dan hakikatnya merupakan cabang ilmu pengetahuan yang tua, karena sebenarnya ilmu negara sudah dikenal sebagai suatu ilmu pengetahuan sejak zaman Yunani kuno. Kemudian, ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara dan hukum negara pada umumnya. Pengertian menitik beratkan pada suatu pengetahuan, sedangkan sendi menitik beratkan pada suatu asas atau kebenaran. Terakhir, ilmu negara mempelajari negara secara umum mengenai asal-usulnya, wujudnya, lenyapnya, perkembangannya, dan jenis-jenisnya. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i. Di sini saya akan menjelaskan ilmu negara, hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara menurut George Jelinek. Ilmu negara dengan hukum tata negara itu berkaitan erat satu sama lainnya. Bisa dilihat berdasarkan objeknya, yaitu negara. Ilmu negara itu mencakup hal-hal yang bersifat umum, seperti teori terbentuknya negara, sifat dan hakikat negara, unsur-unsur negara, tujuan terbentuknya negara, dan fungsi negara. Yang semuanya itu merupakan asas-asas pokok. Inilah yang menempatkan ilmu negara sebagai stat with substance. Hal itu menunjukkan bahwa ilmu negara akan menjadi kiblat terbentuknya hukum tata negara dan hukum-hukum lainnya yang ada di lingkup negara. Keadaan negara ini dapat direfleksikan dengan sebuah pohon, di mana ilmu negara menjelaskan kriteria-kriteria sehingga dapat dikatakan pohon itu bukan bunga atau sayuran. Sedangkan hukum tata negara akan menjelaskan struktur-struktur dari pohon tersebut, seperti daun, batang, akar, dan fungsi-fungsinya masing-masing.
Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa sebelum mempelajari hukum negara, maka terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan secara umum yang didapat dari ilmu negara. Dapat dibagi bahwa ilmu negara merupakan ilmu dasar pokok dari hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan penerapan konkret dari teori-teori yang dihasilkan oleh ilmu negara. Fungsi teori terkenal yang sudah mendunia di beberapa negara yaitu ada trias politika. Trias politika ini dikeluarkan oleh filsuf terkenal dari Amerika Serikat, yaitu tingkat yang menyatakan bahwa pembagian kebudayaan negara dalam 3 fungsi, di mana antara fungsi satu dan dengan fungsi terpisah dan saling mempengaruhi. Yang pertama itu ada legislatif, ia sebagai pembuat undang-undang. Yang kedua eksekutif, sebagai pelaksana undang-undang. Dan yang terakhir ada yudikatif, sebagai pengadil dari putusan undang-undang. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran. Saya akan menjelaskan hubungan ilmu negara dan ilmu hukum tata negara. Jadi keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat. Ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian abstrak, artinya tidak terikat waktu dan tempat. Lingkup kajiannya adalah mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara serta hakikat negara. Sementara hukum tata negara mengkaji negara dalam pengertian yang konkret, artinya negara yang terikat pada tempat, waktu, dan keadaan. Lingkup kajiannya adalah alat-alat pelengkapannya lembaga negara, tugas, dan wewenang serta kewajiban dari lembaga-lembaga tersebut. Hubungan dari keduanya dapat dilihat dari yang pertama, kedudukannya. Ilmu negara merupakan pengantar bagi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ilmu negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara yang dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum bagi hukum administrasi negara. Agar dapat memahami dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya hukum administrasi negara, sudah sepatutnya lebih dahulu menguasai pengetahuan mengenai pengertian-pengertian dan sendi-sendi pokok negara yang diselidiki oleh ilmu negara. Dengan kata lain, ilmu negara yang mempelajari konsep, teori tentang tata negara merupakan dasar dalam mempelajari hukum tata negara. Yang kedua adalah manfaatnya. Jika ilmu negara memberikan dasar-dasar teoritis bagi hukum tata negara merupakan penerapan di dalam kenyataan-kenyataan konkret dari bahan-bahan teoritis hasil pengkajian ilmu negara. Hukum tata negara merupakan ilmu yang bersifat praktis atau ilmu terapan yang bahan-bahannya diselidiki, dikumpulkan, dan disediakan oleh ilmu negara yang disebut ilmu murni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsala Sartiana Indri. Saya akan menjelaskan materi teknik tentang hubungan ilmu negara dengan politik. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik ini mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Nah, dalam penerapannya, ilmu negara ini merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis, dan seluruh hasil penyelidikannya ini dilakukan oleh ilmu negara dan dipraktikkan oleh ilmu politik, dan merupakan ilmu pengetahuan sosial yang bersifat praktis. Nah, ilmu negara ini lebih menitik beratkan kepada hal-hal yang bersifat teoritis, dan karena itu kurang dinamis. Ilmu negara lebih memperhatikan unsur-unsur dari negara
yang mempunyai tugas utama untuk melengkapi dan memberikan pengertian-pengertian pokok yang jelas tentang negara atau sebaliknya. Ilmu politik menitikberatkan kepada faktor-faktor yang konkret yang terutama terpusat pada gejala kekuasaan. Nah, baik mengenai organisasi negara maupun yang mempengaruhi tugas-tugas negara. Oleh karena itu, ilmu politik ini bersifat dinamis dibandingkan ilmu negara. Menurut konsepsi ilmu politik modern ini, ilmu politik yang tidak dapat melepaskan diri dari aspek yang bersifat yudiris, yaitu harus memperhatikan lembaga-lembaga kekuasaan secara yudiris, yaitu formal yang menjadi fokus kajian negara. Nah, masalah-masalah pokok yang menjadi pembahasan ilmu politik ini terutama pada pusat fenomena kekuasaan. Nah, khususnya ini organisasi negara ataupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hubungan antara negara dan ilmu politik ini terjalin hubungan yang sangat komplementer, menjadi saling melengkapi di pedalaman dan pembagian ilmunya masing-masing. Sekian materi dari saya. Terima kasih.